Alhamdulillahilladzi amana bisalihillah waliya'adillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, mari sama-sama menyembah Allah dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya, azim penghormatan kepada panitia masjid dan panitia pengurus masjid yang terhormat kebaruan untuk melaksanakan rukun dua khutbah. Semoga bermanfaat bila Allah pertama kepada berdua sendiri, juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat sekalian. Sebelumnya, mari isi sedikit pengajaran, semoga bermanfaat. Baiklah, awalnya mari sama-sama kita kaji kembali sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung hal yang terpenting bagi kita hamba Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kelahiran dan nyoi dunia, hadir dan nyoi dunia, betul-betul sumber keberuntungan dan sumber kerugian. Di mana Rasulullah dalam sebuah hadis memperintahkan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapan saja. Kemudian ikuti kejahatan dan dosa-dosa dengan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Yang ketiga, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Lekoh modalnya, yang modal utama adalah yang tanya akan tahu bahwa pertama, takwa kepada Allah kapan saja. Selalu takut kepada Allah dalam arti selalu menjaga hubungan dengan hamba Allah
dengan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah selalu ada dalam hati dan menjadi modal kontrol di dalam bersikap dan berperilaku di dalam kehidupan siang dan malam. Pemandang yang dilakukan imu'uhnyoman Allah, ihan bengih Allah, murka Allah, yang selalu yang boleh tak pertanyakan dalam hati. Tidak pernah lupa Allah. Pemandang yang kita lakukan semuanya dapat pertimbangkan kepada aturan-aturan yang kena tulis. Manusia cenderung di dalam dosa dan kesalahan karena hanya diterima Allah lagi. Padahal Allah mengancam, memperingat dalam Al-Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, mati yang selalu kamu lari dari kematian, ingin menyelamatkan diri dari kematian, pasti pada satu saat matinya akan bertemu. Lenyap pulau kataku kembalikan kepada alam kesaksian untuk mempertanggungjawabkan seluruh sikap, perilaku dan amalan yang telah lakukan itu. Hanya satu pun amalan dan sikap yang lolos dari pantauan Allah dan lolos dari pertanggungjawaban. Dengan manusia kita kini lewat salah, tetapi hanya dideteksi, hanya itu dah hanya terjangkau. Urung korupsi, jai dia hanya itu di polisi dan KPK. Tetapi ingat, pada satu saat lolos hanya cara may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ubedui pemandang kesalahan akan membuktikan dan nampakkan Allah pada kiamat pada akhirat. Juga kebaikan, Allah tidak pernah mensia-siakan kebaikan sekecil apapun. Sangat menghargai oleh Allah kebaikan. Tanya dajak masjid, fahla kan wajah dan sembahyang tau. Dan melangkah sebuah langkah menghargai dia, menghitung langkah. Yang fahla ini luar biasa. Nabi Allah takut. Anak dalam dunianya urang gaji dan dibayar sebuah langkah. Tapi Allah menghargai kebaikan. Dadu dalam masjid dan iktikaf juga menghargai dia. Pemandang yang dilakukan amalan kebaikan yang karena Allah sangat menghargai. Hana yang hana bermu, tapi juga kesalahan juga hana diubah. Maka apabila dapat dikomit takwa kepada Allah yang adalah modal utama supaya hidupnya menghasilkan modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Saat manusia sukses bersikap dengan sikap takwa, hal-hal akibat daripada orang yang takwa nyohana terhingga baik dunia dan akhirat.
Setiap yang oleh Allah yang keberuntungan bagi manusia kan beban. Yang diperintah oleh Allah untuk manusia sendiri. Allah tidak berkepentingan apa-apa. Allah hanya maha jatuh, hanya perleh kegugurannya dan hanya dituduh menurut kepada hamba. Tapi yang niu kebaikannya untuk kepentingan hamba. Karena ketakwaan adalah jalan ke syurga. Maksiat, murkaan Allah adalah jalan ke neraka. Allah cuma pilih. Harga Allah dengan terpilih dan yang hamba dan jauh neraka. Hanya kekurangan Allah. Apabila terumbu mandum maksiat kepada Allah, cuma akibatnya neraka. Tinggal pilih neraka, pilih syurga. Maka udip dalam dunia harus nak pilih. Pasti yang terpilihnya adalah yang terbaik. Udah pilih sikap takwa atau membiarkan diri setiap saat terjumus dalam maksiat, dalam dosa. Allah mengutus Rasul pernah bagi jalan ke syurga. Jalan ke syurga adalah kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam komentar berarti Allah nak wajib yang wajib membayar, wajib puasa, wajib minum, wajib ini. Sebenarnya Allah nak wajib manusia dalam syurga. Karena yang wajib-wajibnya jalan menuju syurga. Mau ke syurga salat, mau ke syurga puasa, mau ke syurga lakukan yang wajib, itu jalan ke syurga. Artinya kewajiban adalah peluang dan fasilitas, bukan beban dan tekanan. Menyatakan kebayang yang tekanan tak boleh dengan Allah. Dengan mengada dulu apa yang dia mungkin kan boleh. Yang tak lagi orang buat dia ujuk putaka, terima putaka, dah penjara. Lu mentang penjara. Dua diisi dan berlaku luar-luar. Tak penjara kunci. Kan penjara yang fasilitas. Cuman bakat kelola fasilitasnya. Heknya tak nikmati. Kewajiban ibadahnya tak nikmati kesempatan keluar. Bukan beban. Maka tak nikmati pun yang diu oleh Allah. Yang kesempatan. Orang yang hanya mengenai oleh Allah, hanya izin dia pukul semayang. Orang yang hanya mengenai oleh Allah, hanya akan lebih kekuatan taufik untuk mampu melakukan ibadah dan beribadah. Adanya ada yang berharga. Maka beruntung Allah mandang tim kirim rasul, mandang kekai para alim ulama untuk tersampaikan kepada jalan menuju syurga. Dan hukum Allah melarang yang haram-haram. Artinya Allah berharam dalam neraka. Karena yang haram-haram itu jalan ke neraka. Manusia yang ingin memilih neraka, silakan lakukan yang haram, insya Allah terus mendengar. Yang terjadi jauh neraka. Haram yang meninggalkan kewajiban, haram atau melakukan larangan-larangan, baik yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan kehidupan.
Pemandang yang harum yang adalah jalan ke neraka. Kebuna paharum oleh Allah karena nepaharum tanya dalam neraka. Tinggal manusia memilih. Pilih perintah Allah, melaksanakan perintah Allah berarti memilih syurga. Terus syurga yang dengan hari-hari buat katanya tak buat pun yang diulang. Terus neraka ada yang kemudian hari-hari melakukan larangan Allah. Itulah takwa, komitmen hati selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, manusianya hanya maksud, selalu terjebak kepada dosa dan kesalahan. Yang maksud adalah para nabi. Bagaimana solusi kan terlanjur berdosa? Dosa yang tak berlalu dan tak terlanjur. Kalau dah berbuat kesalahan, tak terjebak dalam dosa-dosa, maka Rasulullah berkata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah merasa diri sudah berdosa, itu hutang jangan lupa bayar. Nyan kamu tangan Allah menyahana tak bayar kena hukuman. Ngan berbayar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, lakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa. Munyo karuh damudam baik sampai dua bayi. Karuh kubur dosa baik sampai dua, lakukan kebaikan-kebaikan, imbangi dia. Karuh tazalimi manusia, tak hina manusia. Yang dosa antara sesama manusia dan berdosa oleh Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia yang terzalimi. Menyojit jahina, duduk, tak angkat maruah. Lagi kata perut menan tak boleh kembali. Ngan Allah, kalau dah lakukan dosa, cepat-cepat lakukan kebaikan. Kalau tak buat larangan-larangan, baik larang setelah dosa lagi, setelah dosa lagi, sambung-sambung, baik menang, dan menang dulu. Semangat bak dosa, tetapi bak buat kebaikan anak semangat. Harus lebih semangat bak buat kebaikan dengan dosa. Setiap terlanjur berdosa, setiap terjebak dalam dosa, cepat-cepat isi dengan kebaikan. Baik dapat delak. Wadai katrib hai dah bayali. Tinggal wadai nak timang di akhirat. Gehan timbangan dosa. Pakar terlalu banyak berbuat dosa, terlalu sedikit berbuat kebaikan. Hana timbang yang you pula kebaikan, tapi ternyata 24 jam lebih le di dalam kejahatan. Bahkan le dosa biasanya karena dosanya sesuai selera, kebaikan hana sesuai selera. Dosanya hana tahu bakat guna buat, tapi menyebut buat kebaikan ada berat merupakan hantin teror. Buat kebaikan karena hanya sesuai dengan selera nafsu. Salat kemayan Jumat hana berat, tapi pakar ramai usaha aja. Puhana wadaya, puhana tenaga, tidak punya selera. Berat perasaan. Urang hantu syurga karena perasaan yang terlalu berat berjalan ke syurga. Dah jalan ke syurga yang buat kebaikan, berat buat kebaikan, berarti terlalu berat berjalan ke syurga. Bahkan gampang selalu terjebak dalam dosa karena sesuai nafsu dan selera, maka terlalu gampang masuk manusia masuk neraka.
akibat mengikuti selera-selera. Yang kini modal utama di dalam dunia yang ingat dia wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam berinteraksi antar sesama manusia, dalam berhubungan antar sesama manusia, berakhlaklah. Apabila dan di dalam berhubungan dengan manusia selalu menjaga akhlak, lagi yang mengatur di dalam syariat, maka kehidupan berinteraksi dengan manusia berubah jadi ibadah dan pahala. Islam mengatur etika pergaulan, etika berhubungan antar sesama manusia dengan akhlak. Dan yang perjuangan utama Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam berinteraksi antar sesama manusia, punya salah anak akhlak, dosanya sulit terbayar dengan ibadah. Urang Jumat tu ibadah, letak pahala ibadah memang, tapi dosa berakhlak hai bayar lela ibadah. Berat dosa. Akhlaknya keaturan-aturan di dalam berinteraksi antar sesama. Akhlak pertama, hidup dalam rumah tangga, berakhlaklah antar pasangan. Suami berakhlak dengan istri, istri berakhlak dengan suami. Kibar akhlak, minta ilmu. Pertama, na aturan-aturan halal haram. Yang kedua, na aturan kebaikan-kebaikan walaupun bukan kewajiban. Berakhlak, lakukan adanya. Maka harusnya ilmu syariat supaya mampu mengikuti etika di dalam kehidupan antar manusia. Mungkin Islam gaduh adanya. Tidak urung rumah tangga yang kawin, yang karena kewajiban masing-masing. Yang karena kewajibannya segala berhubungan rumah tangga. Nah, hak dan kewajiban suami istri. Nah, juga kan kewajiban tetapi kebaikan untuk tambah pahala. Nyai kamu sih dalam akhlak. Sehingga kehidupan suami istri menjadi ibadah. Binafkah ibadah, lakukan kewajibannya dia ke ibadah. Bahkan karena memang yang perintah Allah. Sehingga kehidupan rumah tangga jadi ibadah. Apabila dia ikuti konsep syariat, tetapi menyohana ilmu syariah di dalam kehidupan rumah tangga, ini cenderung melanggar etika syariah, anak akhlak dalam sebuah sisi dan melakukan dosa-dosa. Kerabat juga nak aturan syariah akibat etika berhubungan. Tetangga, saudara, kenalan dan sahabat, maka wajibnya ilmu hidup dan kebenaran ilmu syariat. Hantin untuk sembahyang dong, sembahyang butuh, doa sembahyang butuh, syarat dan rukun pas beres. Di dalam pergaulan hanya menimbun dosa-dosa. Pergaulan suami istri, istri berdosa dengan suami, suami berdosa dengan istri. Uranyo jika di pemandu kasih ilmu berumah tangga. Wadah kamu dalam rumah tangga punya menjadi ajang dosa atau ajang untuk mendapat pahala. Menansib dalam kehidupan muamalah dengan manusia, makan minta rezeki,
yang nak berhubungan dengan manusia, berakhlak, nyenai memang manusia, sesuaikan dengan ilmu. Urang mengatakan cuma belah hinana dosa, hinana pahala, hinana kewajiban, hinana harap, hinana sunat, hinana makruh, hinana lihat peluang-peluang yang bisa masuk syurga, tapi juga banyak peluang yang bisa masuk neraka. Maka butuh ilmu syariat di dalam semua aspek kehidupan. Perlunya generasi umat Islam, generasi yang menjauh dari ilmu dan etika syariat, karena anak perlu ilmu. Belum fikir tentang kadang membayar kabeh. Padahal dalam udip rumah tangga cukup jai dosa-dosa yang anak tersadar, cukup jai fahla-fahla yang tua dalam kita. Bahkan jauh dengan ilmu, buat jauh dengan ilmu, balakan cuma di akhirat. Ini dunia nyokir yang ingat di Rasulullah dalam sebuah hadis. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bil alati baniyat. Tinggal umat lu berapa masa menjauh, lari dari ulama, artinya tidak mau mencari ilmu, tidak mau menerima ilmu dari ulama. Maka Nabi bala lewat kebala lewat sultanun zalim. Umat lu akan dikuasai oleh kekuasaan yang zalim. Terjadi umat Islam tidak dipimpin oleh pemimpin Islam yang takut pada Allah dan sayang kepada yang dipimpin. Penyebabnya yafiruna minal ulama, terbiarkan dalam kejahilan. Mulai dalam rumah tangga, pemimpin rumah tangga zalim kepada isi rumah tangga. Pemimpin yang zalim, sultanun zalim, akibat dari kejahilan. Tanyona negara, tajokan ke agama, kelakuan pemimpin anu tanyo, iban nasib anu darah tanyo munyo pemimpin di zalim. Ke Allah hanaya, ke purmo hanaya. Munyo ya ke Allah ada hanaya kan di zalim kita. Ya itu dosa. Menanti manusia-manusianya di bawah kepemimpinan zalim. Pemimpin yang dilahirkan dalam agama adalah orang yang ia Allah sayang yang dipimpin. Malah petaka besar apabila dia dikuasai oleh manusia yang hanaya ke Allah dan anak sayang. Bahaya dilayani. Penyebab dasar itu kejahilan. Jauh membelakangi ulama, kan membelakangi fisik, artinya tidak mau menuntut dan mencari pengetahuan yang diwarisi oleh Rasul. Yang pertama kali. Yang kedua, usaha hana berkat, hana manfaat. Iban mana hana berkat? Pertama hana manfaat, yang kedua dia bersumber malapetaka. Nah hartanya tambah modal untuk dosa atau hanya juga modal untuk berbuat dosa. Orang Islam gedamang syurga kan cuma ibadat badan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan juga berjuang berjihad dengan dirimu, dengan nyawamu dan harta. Harta jadi sumber kebaikan. Datang surga urung kaya, gedang surga dengan harta. Lakukan kebaikan-kebaikan dengan harta. Urung yang naik lakukan kebaikan dengan ime. Tetapi punya usaha hanya berkat. Harta lu hanya sumber malapetaka untuk melalaikan, lupa diri, lupa masa depan, lupa mati. Hari-hari hanya cari rezeki.
habis rezeki hanya pak minta-minta rezeki. Rezeki hanya berfungsi untuk menyelamatkan diri dari neraka. Hanya berkat. Malahnya dia kealasan dengan ibadah. Dia kealasan sibuk anda demi puput beramal untuk akhirat. Yang kelebat ini yang sangat menakutkan, mati bighairi iman, su'ul khatimah, malapetaka terbesar saat kematian, kelak iman untuk selama-lamanya dalam neraka. Hanya batas, hanya kamu bayangkan, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Hanya selama iman mati-mati. Bahkan akibat mereka tidak cinta agama, lewat mencari ilmu dekat dengan ulama, menjauhi, artinya menjauhi pengetahuan agama. Bahkan dia yang minta ilmu bosan. Anak-anak bayangkan panik bayi dina merupakan rezeki ini. Yafiruna minallah. Maka butuh pengetahuan supaya kehidupan jadi ibadah. Hubungan dengan Allah memang ibadah. Di dalam menjalani kehidupan juga ibadah, tidak berubah menjadi dosa-dosa. Rasulullah pagi Rasulullah yang mengaju di sahabat, hai Rasulullah, lumna tetangga Jumat tadi luar biasa, puluh malam dalam ibadah. Hari-hari tadi ngelihat cabai kekuatan, malam lalu kurang ibadah. Tetapi gaknya dengan tetangga hananya selalu mengganggu dan menyakiti tetangga. Hanaman urung gini dengan han harmonis gaknya dengan urung gini dengan urung nikah, malah mengganggu, menyusahkan orang nikah, tersakiti, terhina. Kibannya Rasulullah punya dakhalan masuk neraka. Maka dosa buruk akhlak, buruk akai, hanaga dalam berhubungan antar sesama tidak mampu terbayar oleh ibadah dengan Allah. Maka sudah urung got akhlak, fahlaji bisa membawa mereka ke syurga. Urung-urung akhlak dosaji bisa membawa kepada neraka. Kebaikan-kebaikan yang lain tidak terbayarkan oleh dosa akhlak. Maka ilmu akhlak dalam berhubungan yang penting. Dalam literasi dan komunikasi, bahkan Nabi bilang, inna aktsara ahlina min hasaidi alsinatihim. Mayoritas penghuni neraka karena dosa. Dosa apa? Dosa lidahnya, dosa komunikasinya. Budak-budak apa? Mengenyang dalam neraka. Bahkan hanya ilmu berharap, ibadat bere, meratib bere, tarikat nah. Tapi budak apa manusia selalu berdosa, mengumpat menjatuhkan. Pulau menyona teknologi, kiban media sosial terjadi hal-hal wanita kaji dengan etika komunikasi Islam sungguh berdosa. Maka dipingat aile atau neraka karena dosa komunikasi. Etika komunikasi na 20 dalam Islam, tapi nyuhanan tersampaikan pakai jihuk dengan ilmu yang diwarisi ilmunya Pak ulama oleh Rasulullah. Jadi hantir kebutui Fatihah tau pegah bang manusia kebutui di pedala. Dosa-dosa komunikasinya membawa manusia ke neraka dan menjadi mayoritas. Bahkan karena gampang tak bubut dosa itu. Lidah anak dulu menyatakan main judi payah dapatkan. Karena mandu mudun main judi karena anak dapatkan. Tapi menyotu anak payah blau. Anak payah minta pulsa. Berangkatnya dia ajungkan.
maka gampang berbuat dosa dengan komunikasi. Wajib benar ilmu yang haram komunikasi yang haram harus tahu, komunikasi yang wajib harus tahu. Pak, lam ilmu syariat, maka butuh ilmu. Maka Allah Rasulullah salah satu penyebab utama umum umat Nabi Muhammad masuk neraka karena kejahilan, bil jahli, tidak tahu. Anak kedua yang kamu dosa, cukup mengali-ngali kamu dosa, tapi geni mati ya. Dia udah nikmati mumpat, geni mati mumpat, padahal sedang meracuni masa depannya, meracuni diri sendiri. Tapi nikmat tapi diracun. Maka oleh karenanya lepoha yang Nabi ingatkan Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah kapan saja. Perbaiki diri, perbaiki rasa takut kepada Allah. Wat bisayatal hasanah dan tampuah. Tanya manusia biasa, anda luput dari kesalahan, tapi jangan lupa lakukan kebaikan untuk membayar. Yang ketiga, berakhlaklah antar sesama. Itu ibadah terbesar yang kita lakukan karena Allah. Pahalanya luar biasa. Sekurang-kurang akhlak lagi sekali lagi. Senyum saja jadi pahala. Apa sumuka fi wajhi akhika sadaqah. Yang akhlak. Jadi kalian tanya senang teman-teman Tuhan. Menyenangkan orang lain. Kita lakukannya karena Allah menjadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihablillah والابتعاد عن منهية الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Dua tahajud, jadi tanya mandu baca
Muslim Palestina diserang di Nahdlatul Ulama. Sejak adanya cuma